Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Sandrin Faiz NIM 2020111623. Di sini saya akan mempresentasikan masalah komunikasi bisnis perusahaan dan garam. Masalah komunikasi bisnis meliputi 1. Latar belakang, 2. Pemilihan subjek dan objek, 3. Faktor permasalahan, 4. Akibat permasalahan, 5. Penyelesaian permasalahan. Latar belakang, PT Gudang Garam merupakan salah satu perusahaan rokok di Indonesia yang telah berjalan sejak zaman Orde Lama. Pemilik saat ini adalah generasi kedua yang terdiri dari 9 bersaudara, tapi yang aktif di perusahaan hanya 3 orang. Kinerja Gudang Garam di era tahun 80-an begitu dapat menguasai pasar hingga tahun 90-an. Hal ini dibuktikan bahwa Gudang Garam menyatakan sebagai pembayar pajak terbesar kepada negara. Akan tetapi era 90-an hingga sekarang petanya telah berubah, bahkan cenderung menurun apabila dibandingkan dengan pesaingnya semisal Sampurna, Jarum, rokok lainnya. Posisi Gudang Garam di pentas persaingan bisnis rokok nasional makin rentan untuk melorot. Pemilihan subjek dan objek, PT Gudang Garam Tbk sebagai pemimpin pasar dalam sigaret kretek perlu mengevaluasi strategi yang ada dan merencanakan strategi pemasaran alternatif. Bagi tantangan yang dihadapi pimpinan pasar antara lain, memperluas pasar keseluruhan, melindungi pangsa pasar, dan memperluas pangsa pasarnya. Pemimpin pasar tertarik mengembangkan pasar karena pemimpinlah yang pertama dapat memanfaatkan peningkatan penjualan bila pasar berkembang. Untuk memperbesar ukuran pasar, pemimpin pasar akan mencari para pemakai baru, penggunaan baru, dan meningkatkan frekuensi penggunaan atas produk tersebut. PT Gudang Garam Tbk memproduksi sigaret kretek mesin atau SKM, sigaret kretek tangan atau SKT, dan sigaret klopet atau SKR. Banyaknya jenis produk yang dihasilkan diharapkan dapat memenuhi faktor permasalahan. Kinerja Gudang Garam yang menurun diperlukan penanganan yang sungguh-sungguh dari berbagai sisi untuk agar dapat menggeliat kembali diperlakukan perubahan dan paradigma serta kreativitas untuk dapat berkomunikasi dengan pasar serta menjawab tantangannya. Bagaimanakah peran komunikasi bisnis dengan pasar melalui media yang dapat meningkatkan kembali optimalitas kinerja Gudang Garam, atau di luar faktor lainnya, misalnya produk, manajemen, distribusi. Akibat permasalahan, 1. Perusahaan banyak merumahkan karyawannya. 2. Beberapa produk ditinggalkan pelanggannya, khususnya anak-anak muda. 3. Perusahaan telah ketinggalan dari pesaingnya bukan hanya dalam pertumbuhan omset, tapi juga kemampuannya dalam hal mencetak produksi dibandingkan dengan HM Sampurna. Penyelesaian masalah. Dengan kondisi tersebut memberikan saran untuk perlunya perusahaan melakukan kegiatan yang spesifik meliputi 1. Memastikan keseimbangan portofolio melalui peluncuran produk baru yang menarik dan diharapkan mempunyai prospek bagus dalam jangka panjang, mengingat pada umumnya mengalami pengurangan produksi, peningkatan pajak. 2. Dasar portofolio produk PT Gudang Garam Tbk sebagian besar mempunyai posisi yang kuat. Hal ini menunjukkan keberhasilan iklan produk dalam pandangan konsumen. Meskipun demikian, PT Gudang Garam Tbk harus melakukan riset pasar untuk menentukan perubahan yang terjadi di pasar. 3. Memaksimalkan pangsa pasar secara keseluruhan produk dengan mencari pelanggan dan daerah pemasaran baru. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya produk atau distribusi baru. 4. Perlu untuk dilakukan perluasan pemasaran keluar atau ekspor dalam sikapi penurunan konsumen dan peningkatan cukai. Dengan cara yang diharapkan perusahaan dapat mempertahankan dan melindungi tingkat penjualan, pangsa pasar, keseimbangan keuntungan. Selain itu, manajemen jangka panjang juga diperlukan dikembangkan sehingga perusahaan tetap stabil dalam industri rokok nasional. Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.